Oke, baik. Selamat pagi, diberikan salam Tuhan semuanya. Kita kembali ketemu di dalam sekolah minggu dewasa kita. Kita masih di dalam pembelajaran mengenai sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Dan hari ini kita masih melanjutkan topik yang minggu lalu, yaitu Raja Azaria atau Uzia. Kita belum selesai, kita baru setengah kemarin. Dia lebih dikenal Uzia, banyak orang lebih kenal dia Uzia. Dia punya nama lain yaitu Azaria. Dan nama-nama ini makin banyak ya bisa belit-belit ya, karena ada raja namanya Amazia, Azaria dan lain sebagainya. Nanti kita ada cerita Alkitab juga dalam rangka HUT dan 1-2 raja-raja. Nah, ini menarik. Sebenarnya ikut kelas Sekolah Minggu Dewasa ini sudah ada keuntungan gitu ya. Kita sudah pelajari ini banyak bulan, jadi sudah ada keuntungan sebenarnya. Oke, baik. Dan mengenai Raja Uzia ini, dia adalah salah satu raja. Coba kita buka dalam 2 Tawarik pasal 26 ya. 2 Tawarik pasal 26. Nah, minggu lalu kita sudah baca sebenarnya keseluruhannya, tapi saya ingin ulang lagi beberapa, yaitu dari ini ya. Coba saya akan bacakan ulang sebelum kita berdoa. Dan kita akan misalnya mulai dari ayat 11 deh. Ya, kita mulai dari ayat 11 atau dari ayat 10. Saya akan bacakan dari ayat 10 sampai ayat yang ke 23 mengenai Uzia di sini. Katakan, ia juga mendirikan menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur. Karena banyak ternaknya baik di Shefela maupun di dataran tinggi. Dia juga mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena dia menyukai pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam satuan-satuan menurut jumlah yang dicatat oleh Yeiel, juru tulis, dan Maaseya, pengawas di bawah pimpinan Hananya, salah seorang kepala pasukan raja. Kepala-kepala kaum keluarga para pejuang yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Mereka memegang pimpinan atas tentara yang beranggotakan 7.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Di Yerusalem dibuatnya juga alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar ya, untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena dia ditolong secara ajaib sehingga semakin kuat. Ketika sudah kuat, dia menjadi tinggi hati sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah pembakaran dupa. Tapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam Tuhan, orang-orang yang berani. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, kau tidak berhak membakar dupa bagi Tuhan. Hanya para imam keturunan Harun yang telah diputuskan yang berhak membakar dupa. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berlaku tidak setia. Tidak akan ada lagi kehormatan bagimu dari Tuhan Allah." Uzia yang sedang memegang bokor untuk mempersembahkan dupa menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah pada dahinya penyakit kulit yang menajiskan di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat tempat pembakaran dupa. Ketika imam kepala Azaria bersama semua imam lainnya memperhatikan dia dan tampaklah di dahinya penyakit kulit yang menajiskan, mereka segera mengusirnya dari sana. Dan dia sendiri cepat-cepat keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah atasnya. Raja Uzia menderita penyakit kulit itu sampai hari kematiannya, dan sebagai orang yang sakit kulit dia tinggal dalam sebuah rumah pengasihan karena dikucilkan dari rumah Tuhan. Yotam putranya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Uzia mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat kuburan raja-raja, karena kata orang dia berpenyakit kulit. Lalu
Yotam putranya menjadi raja menggantikan dia. Oke, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih lanjut lagi ya. Saya minta Pak Siregar begini berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang pada pagi hari ini dan berkati acara bukan dewasa ini, kami dewasa ini, atas bapak-bapak menyampaikan kebenaran kami. Dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Amin. Oke, kita masih melacak dan mempelajari tentang seorang raja yang sebenarnya cukup luar biasa. Kalau kita masih ingat, dia memerintah kedua terlama, ya, kedua terlama di dalam seluruh sejarah Yehuda, 52 tahun. Dan kita pernah menyinggung juga bahwa biasanya suatu pemerintahan yang lama itu menandakan berkat Tuhan. Ya, biasanya, tidak selalu memang ya. Ada raja, nanti kita akan lihat, bahkan raja yang jahat sekali, Raja Manasye, itu memerintah lama, tapi itu ada suatu alasan khusus Tuhan kasih dia umur yang sangat panjang. Karena ya, ini sedikit spoiler, nanti kita akan sampai ke Manasye. Tapi Manasye Tuhan kasih hidup yang panjang rupanya karena di akhir hidupnya dia bertobat gitu ya. Tapi biasanya pemerintahan yang lama itu menandakan berkat Tuhan di situ. Kita membaca itu tentang Daud, tentang Salomo dan sebagainya. Sedangkan raja-raja lain yang kena murka Tuhan, biasanya pemerintahan mereka sangat pendek biasanya ya. Dan dia adalah raja yang kedua terpanjang, 52 tahun. Dan kita sudah melihat bagaimana dia memulai dengan baik. Dan kita masih di dalam poin di mana dia memulai dengan baik. Nah, kalau saya tidak salah, terakhir kita ada di poin 4B kemarin ya. Dan kita bicara mengenai berkat Tuhan. Kalau salah Pak Erwin kemarin tanya, sebenarnya gimana sih? Apakah kita boleh mengatakan orang yang ikut Tuhan itu akan diberkati atau tidak boleh? Gitu. Ya, karena kita takut, atau ada dari kaum karismatik, ya kaum sukses teologi yang menggunakan taktik-taktik untuk menarik orang, berkata ayo datang, ini di sini ada berkat, di sini ada kemakmuran, di sini ada sukses, di sini ada macam-macam, ada kesehatan dan lain sebagainya, dan banyak itu disalahgunakan. Ya, dan kita sudah bahas minggu lalu bahwa benar kita harus hati-hati. Artinya yang benar adalah bahwa kalau kita memang benar mengasihi Tuhan, ya, dan kalau kita benar mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dan kalau kita benar berada di pihak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya, itu adalah suatu pengajaran yang benar. Ya, walaupun sekali lagi berkat Tuhan itu ya mungkin tidak seperti yang dibayarkan oleh dunia, ya, atau mungkin bukan pada waktunya dunia dan lain sebagainya. Dan juga bukan berarti bahwa orang tersebut tidak mengalami kesusahan hidup atau tantangan hidup dan lain sebagainya. Ya, semua itu dialami. Bahkan orang-orang yang paling diberkati oleh Tuhan dalam Alkitab itu mereka mengalami banyak tantangan. Ya, pikirkan saja Daud, pikirkan saja orang-orang seperti Ruth yang harus kehilangan suami pertamanya, orang-orang seperti Yusuf yang harus dijual ke dalam pembuangan, Daniel dan lain sebagainya. Bahkan Abraham yang harus bergumul dengan tidak punya anak selama puluhan tahun dan lain sebagainya. Jadi berkat Tuhan tidak berarti bahwa tidak ada tantangan hidup. Ya. Berkat Tuhan tidak berarti bahwa kita tidak harus bergumul dan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya, semua itu ada ya dalam kehidupan kita. Namun justru Tuhan bekerja di dalam semua itu. Jadi benar bahwa orang yang ikut Tuhan akan diberkati. Gitu. Tapi beda lagi kalau kita mengajarkan ya, mari datanglah ya, karena jadi artinya kita jadi diajar dalam sukses teologi itu untuk mengejar berkatnya Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Kita diajar untuk diiming-iming dengan sesuatu ya, yang belum tentu Tuhan mau bekerja dengan cara itu. Ya. Kesembuhan jasmani, kekayaan materi, ya, dan lain sebagainya yang biasanya dijanjikan instan. Ya. Dan ya akhirnya kita dalam tanda kutip ikut Tuhan karena hal-hal itu. Nah ini salah. Jadi akan menimbulkan kekecewaan. Karena Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Tuhan tidak harus bekerja dengan cara seperti itu. Tuhan berdaulat. Dia bisa memberkati kita dengan cara Dia, waktu Dia. Dan kadang-kadang kesusahan adalah berkat bagi kita. Banyak orang berpikir berkat itu hanya dalam bentuk apa? Kenyamanan. Berkat itu dalam hanya bentuk kekayaan, tapi seringkali Tuhan memberkati kita melalui kesusahan. Nah, mungkin loh, kok kesusahan bisa berkat?
Oh iya, ya. Dimana kadang-kadang kesusahan itulah yang membentuk kita. Ya, kesusahan itulah. Bayangkan bagaimana Daud Tuhan sengaja bentuk dia, dan sebagainya. Nah, Yusuf bagaimana sengaja Tuhan bentuk dia dalam kesusahan yang dia alami, dan sebagainya. Jadi ketika kita mengajarkan sukses teologi, maka itu suatu kesalahan besar ya. Oke, jadi itu 4B. Itu salah satu berkat Tuhan bagi Uzia selama dia mencari Tuhan. Tuhan memberkati dia, Tuhan memakmurkan negerinya, dan sebagainya. C, sepertinya Uzia juga memakai teknologi dalam peralatan perangnya. Nah, jadi banyak orang salah kaprah bahwa teknologi juga bagian dari berkat Tuhan bagi manusia, berkat umum Tuhan. Dan ingat bahwa ketika Paulus berkhotbah di Athena, dia bilang, Tuhan selama ini memberikan berkat kepada bangsa-bangsa, menunjukkan diri kepada bangsa-bangsa dengan cara memberikan mereka hujan pada waktunya, memberikan bangsa-bangsa makanan. Jadi ini adalah berkat umum Tuhan kepada dunia ini. Dan termasuk kemajuan teknologi adalah berkat umum Tuhan untuk manusia sebenarnya. Jadi saya sangat heran kalau misalnya ada Kristen yang aneh gitu kan. Kalau tadi yang kita bicara sukses teologi itu ya, dijanjikan bebas dari kutuk pisau operasi katanya. Jadi pisau operasi itu kutuk pisau operasi. Ya saya tahu maksudnya nggak ada orang yang mau dioperasi gitu. Ya maksudnya ya kalau saya bisa sehat kenapa tidak gitu. Tapi apakah pisau operasi itu suatu kutuk? Sebenarnya enggak. Kemampuan operasi, teknologi operasi adalah suatu berkat Tuhan sebenarnya. Ya. Artinya kalau misalnya manusia tidak pernah menciptakan teknologi operasi, dan teknologi operasi itu sebenarnya bukan pisaunya, karena pisau dari dulu udah ada. Teknologi operasi itu adalah kuncinya itu adalah pada obat bius. Jadi dulu sebelum ditemukan obat bius, operasi kalau perlu dilakukan ya harus dilakukan juga. Ya cuman orangnya ya harus sadar gitu, harus tahan sakit gitu kan, harus tahan sakit ya. Kadang-kadang ada juga yang sengaja dipingsankan, dipukulin dulu gitu. Tapi itu berbahaya gitu kan, itu berbahaya karena itu bisa cedera otak, bisa cedera saraf. Tapi kalau zaman dulu perlu operasi ya operasi aja terpaksa gitu. Ya dengan orang yang kesakitan dan sebagainya, itu tingkat sukses operasinya sangat rendah. Jadi sebenarnya teknologi yang memungkinkan operasi itu sebenarnya bukan pisaunya, ya pisaunya oke lah. Pisau dari dulu manusia sudah ada gitu ya. Sebenarnya adalah obat biusnya, gitu. Itu teknologi yang memungkinkan operasi yang makin lama makin canggih, gitu ya. Tapi apakah itu suatu kutuk? Sehingga dulu kita sering bilang ada pendeta-pendeta yang agak ngaco itu ya, mau nggak bebas dari kutuk pisau operasi katanya, bebas dari kutuk pisau operasi. Ya dia pengen ngomong, maksudnya kamu nggak perlu sakit, gitu. Sebenarnya itu yang mau diomong oleh dia. Tapi cara dia menyampaikannya ini error sebenarnya, gitu kan? Pisau operasi bukan suatu kutukan. Teknologi operasi adalah salah satu berkat Tuhan, berkat Tuhan bagi manusia. Itu sama seperti banyak teknologi yang lain yang kita bisa pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, seperti hari ini kita punya teknologi komunikasi yang begitu canggih. Ya. Nggak usah kita 100 tahun yang lalu. Ya. Komunikasi 20 tahun yang lalu saja sudah beda total. Saya masih ingat waktu tahun 2005 ya, saya pergi ke Amerika waktu itu, saya belajar ya, itu sudah termasuk canggih. Saya bisa kontak rumah pakai email ya, udah gampang, nggak perlu tulis surat yang pelan-pelan begitu, yang beberapa minggu baru nyampe ya. Sebenarnya kalau mau video call juga udah bisa, cuman masih agak ribet waktu itu, saya harus set up Skype segala macam ya, zaman itu ya, masih harus ini. Tapi sekarang wow, nggak usah share itu, tinggal WhatsApp video call aja udah. Begitu gampang gitu kan. Jadi nggak usah kita ngomong dibandingkan 100 tahun yang lalu ya. Bahkan dibandingkan 10 tahun, dibandingkan 20 tahun yang lalu saja, pergerakan teknologi begitu cepat gitu. Dan ya kita bisa, itu apakah itu berkat Tuhan? Ya bisa, itu berkat Tuhan ya. Teknologi adalah salah satu berkat Tuhan kepada manusia gitu. Ya Pak Denny. Kalau Bapak bilang teknologi itu berkat, Ya. Ini hari China begitu hebat teknologinya Pak, tapi apakah diberkati Tuhan? Apakah mereka ateis? Ya, yang nomor satu
Ada beberapa jawaban untuk itu ya Pak ya. Pertanyaan yang bagus ya. Nomor satu, berkat Tuhan yang umum ini diberikan kepada semua bangsa. Makanya di dalam, coba kita buka deh ya, di dalam Kisah Rasul pasal 17 masalah ya. Kisah Rasul pasal 17 ya. Ya, misalnya ayat yang ke-24 ya. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Kisah Rasul 17:24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam perbuatan tangan manusia, juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup, nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Dia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing ya. Dan masih ada banyak yang lain lagi. Ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kita harus mengasihi semua orang, sama seperti Bapa kita yang di surga yang memberi berkat pada orang yang jahat maupun orang yang baik gitu ya. Jadi berkat umum ini tidak Tuhan ya seperti kayak hujan, musim ya segala macam, termasuk mungkin kemajuan teknologi, itu tidak Tuhan tutup bagi hanya satu bangsa saja gitu ya. Jadi pada orang jahat pun Tuhan berikan. Itu satu jawaban nomor satu ya. Nomor dua gitu ya. Teknologi Cina memang lumayan maju sekarang ya, tapi maksudnya begini, sebenarnya tidak lebih maju gimana dari tempat lain juga begitu ya. Kita harus tahu bahwa Cina itu sangat jago dalam propaganda gitu ya. Saya tidak menyangkal bahwa ada banyak aspek dari teknologi Cina yang lebih maju ya, tapi ada banyak propaganda juga gitu. Ada banyak propaganda juga karena ya mereka sedang dalam perang propaganda. Mereka berpikir mereka perlu perang propaganda dengan Amerika dan sebagainya, sehingga mereka sengaja untuk menonjolkan wah mereka ini hebat dan lain sebagainya. Dan saya tidak menyangkal bahwa ada banyak hal yang hebat di situ, tapi artinya begini, tidak ada sesuatu yang baru banget gimana juga sih gitu. Artinya semua yang mereka lakukan ya sebenarnya bisa juga dilakukan oleh orang lain ya. Cuman kadang-kadang mereka skalanya lebih besar gitu ya, karena penduduk mereka kan banyak gitu ya. Jadi mereka harus menskalakan lebih tinggi gitu ya. Selama seratusan tahun terakhir ini kan Cina catch up sebenarnya. Ya, mereka mengejar terus gitu kan. Nah, cara mereka mengejar adalah mereka meniru ya. Dulu kan Cina terkenal banget itu counterfeiting gitu. Artinya apa? Ya, memalsukan lah gitu ya. Jadi ada yang asli ya dari tempat lain lalu dipalsukan segala macam. Nah, sekarang mereka memang sudah mulai lebih ini. Ya, adalah sedikit-sedikit ini inovasi mereka sendiri gitu ya. Baru mulai lah gitu ya. Baru mulai ya. Ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa ya. Jadi bagus. Cina yang dulu malah hebat. Cina yang dulu itu yang menemukan mesiu ya, kompas, kemudian menulis dan sebagainya, itu Cina yang kuno gitu ya. Cina yang kuno gitu ya. Nah, sekarang ya jadi nggak ada masalah gitu Tuhan si mereka gitu ya. Di Cina ada lumayan banyak orang Kristen tapi di bawah tanah. Nah, mereka tertekan oleh sistem komunis gitu ya. Tapi orang Kristen bukan tidak ada sebenarnya. Ada orang-orang Kristen yang harus ada di bawah tanah dan sebagainya. Saya dulu waktu saya masih tinggal di Spring Hill, tetangga saya kanan kiri itu WNA, warga negara Cina. Cuman yang kiri kayaknya ateis, yang kanan saya orang Kristen. Jadi orang Kristen. Lalu saya banyak ngobrol sama dia. Istri saya sih ngobrol dengan istrinya karena suaminya kerja terus. Ya tanya-tanya dia, ya sekarang tadinya dia di Indonesia ini pergi ke gereja pertama, gereja karismatik gitu. Nah sekarang mereka pergi ke gereja reform. Nah saya kan sebenarnya ajak dia ke kita, cuman dia carinya yang kebaktiannya bahasa Mandarin. Jadi dia tanya kita, ada nggak kebaktian Mandarin di sini? Sebenarnya belum ada sih. Kebaktian bahasa Mandarin di sini, rupanya dia istrinya itu belum terlalu bisa bahasa Indonesia masih dia.
Tapi dia orang Kristen, saya tanya kalau ke Cina gimana tuh kamu orang Kristen? Gitu ya dia bilang ya agak susah. Jadi ya kalau kebetulan dia balik ke Cina, kadang-kadang setahun dia bisa 2 bulan balik ke Cina gitu. Tapi pas saya ke Cina ada gereja, tapi gerejanya juga yang Kristen fundamental di bawah tanah. Ya gereja. ada makanya. Nah, gereja di Cina itu ada 2, satu yang diakui pemerintah, ya, 2 yang di bawah tanah. Yang diakui pemerintah itu yang disebut sebagai Three Self Churches. Jadi waktu itu pemerintah Cina menggalakkan gereja-gereja Cina itu harus 3 mandiri dibilang. Jadi yang ditakutkan oleh pemerintah Cina adalah gereja-gereja ini memasukkan filosofi Barat, begitu, filosofi demokrasi, filosofi kebebasan dan lain sebagainya. Ya, makanya pemerintah Cina bilang kalau gereja di Cina itu harus 3 mandiri, jadi harus lepas dari pengaruh Barat sama sekali. Sampai gereja Katolik di Cina, sebenarnya tiap-tiap negara itu kan ada namanya, kalau Katolik itu kan misalnya di Indonesia ini dia punya namanya Archbishop, apa itu, uskup agungnya, ya. Nah, uskup agung untuk Indonesia itu kan ditentukan oleh Vatikan sebenarnya. Nah, untuk yang Cina itu, Cina nggak boleh bilang. Jadi harus uskup agungnya itu Cina yang tentukan, nggak boleh Vatikan yang tentukan. Nah, jadi ya terjadi persaingan-persaingan seperti itulah, gitu ya. Jadi dia bilang kalau ada nggak Kristen di Cina, ada juga sebenarnya, dan lumayan banyak loh. Ya, ada yang berkata bisa sampai ratusan juta yang di bawah tanah. Nah, angka pastinya ya kita nggak mungkin tahu ya, karena namanya juga di bawah tanah kan, nggak mungkin disensus. Tapi ada yang bilang gitu kan, sampai ya nggak tahu lah benar nggak benarnya, minimal puluhan juta atau ada yang sampai ratusan juta. Ya, jadi oke, sedikit menjawab di situ. Tadi balik ke C ya, Uzia memakai teknologi dalam peralatan perangnya. Jadi teknologi, tadi kita bicara teknologi adalah salah satu berkat Tuhan. Nah, seperti biasa, berkat Tuhan itu bisa dipakai dengan jahat, bisa juga dipakai dengan benar. Ya, seperti kita bilang tadi, kayak informasi yang begitu luas, komunikasi, ya seperti kita hari ini teknologi komunikasi, bisa nggak dipakai dengan sangat buruk? Ya bisa. Makanya pornografi begitu luas, begitu gampang diakses, itu kan menggunakan teknologi komunikasi dengan salah, gitu kan, hoax dan sebagainya, begitu gampang tersebar berita bohong dan sebagainya. Ya, tapi kita juga bisa pakai itu untuk memberitakan kebenaran. Kita bisa pakai teknologi untuk memberitakan kebenaran. Ya, ya seperti adanya YouTube, ya kita bisa ada video-video kita bisa ada live streaming untuk jemaat yang sedang sakit, ya sedang di luar kota, dia bisa ikut dan sebagainya. Itu semua adalah berkat Tuhan. Nah, teknologi perang yang dipakai, coba kita balik lagi ke 2 Tawarik sini ya, 2 Tawarik 26. 2 Tawarik pasal 26. Teknologi perang di sini ya, teknologi perang katanya di ayat 15 itu. Alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar. Ini TB2 ya, TB1 sama lah ya kira-kira. Menembakkan anak panah dan batu besar di sini. Ya ini sebenarnya alat perang yang kalau sebenarnya baru banyak itu di abad-abad pertengahan sebenarnya ya, zaman medieval. Medieval ini kan tahun 1000-an Masehi ya. Sedangkan si Uzia ini di Uzia itu sekitar 700-an sebelum Masehi. Jadi alat-alat perang yang disebut di sini akhirnya banyak dipakai di zaman medieval ya, terutama karena di Eropa itu mereka ada banyak kastil ya. Jadi mereka harus pakai pelempar batu dan lain sebagainya. Nah, kalau yang nembakin anak panah besar itu kan orang bilang balista ya. Lalu ada namanya trebuchet, ini yang lempar batu. Ada catapult namanya. Nah, karena saya lumayan suka ini baca yang perang-perang gini, jadi ada tahu-tahu dikit lah ya mengenai sejarah-sejarah begini. Dan alat perang ini kalau muncul di zaman sekian sesuai dengan perkataan
Alkitab berarti sangat canggih untuk zaman itu, sangat canggih untuk zaman itu. Dan ini sebenarnya baru akan banyak dipakai belakangan sebenarnya. Ya, tapi rupanya sudah ada yang menciptakan dari zaman ini. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Ya. Masih di poin C kita, tetapi ini semua hanyalah cara-cara Tuhan menolong dia. Jangan sampai seseorang tidak jelas mengenai di mana letak kekuatan Yehuda sebenarnya. Jadi tentunya dengan alat-alat perang ini mereka merasa sangat kuat, sangat hebat. Ya, tapi jangan lupa bahwa di balik semua itu sebenarnya adalah Tuhan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita diberkati Tuhan sedemikian rupa, kita kuat. Ya, ada orang yang diberkati Tuhan sedemikian rupa sehingga dia kuat secara ekonomi misalnya. Ya, itu yang paling banyak hari ini. Ya. Karena kita nggak banyak bicara perang lagi hari ini, tapi kuat secara ekonomi. Ada orang yang diberkati Tuhan sehingga dia kuat secara ekonomi. Ya, tapi jangan lupa bahwa sebenarnya Tuhannya yang memperkuat dia. Ya, bukan, oh saya punya deposito sekian banyak, ya, saya punya ini investasi sekian banyak, saya punya aset sekian banyak, gitu kan. Sehingga saya dalam posisi yang kuat. Oke, itu berkat Tuhan. Gitu. Tapi kita jangan lupa bahwa Tuhannya yang memberkati. Nah, sama seperti Tuhan memberkati Uzia. Gitu. Ada orang yang diberkati Tuhan dengan kesehatan. Ya, kalau masa muda dia kuat, ya, dia seorang bahkan level atlet mungkin, ya, dia begitu sehat dan begitu bugar dan fit, dengan vitalitas tinggi. Ya, namun kembali dibalik itu adalah Tuhan. Oke, nah kita masuk ke bagian terakhir di sini yaitu kesalahan dia sini ya. Ya, pada akhir pemerintahannya Uzia melakukan suatu kesalahan ya. Dan kesalahan tadi sudah kita baca, dan beberapa hal menjadi faktor. Pertama, sepertinya pengaruh Zakaria sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kita masih ingat, minggu lalu kita ada bicara ada seorang tokoh yang misterius ya, karena namanya Zakaria tapi kita nggak ada tahu tentang dia apa-apa lagi dalam Alkitab ya. Yang itu kita baca di 2 Tawarik 26 ayat 5 di situ ya, di mana dikatakan ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan kita bisa berasumsi bahwa kesalahan Uzia ini terjadi setelah tidak ada lagi pengaruh Zakaria ini. Ya, mungkin Zakaria sudah meninggal atau lain sebagainya. Karena Uzia sendiri kan lama dia pemerintahannya. Jadi kalau Zakaria lebih tua dari dia karena membimbing dia, kemungkinan Zakaria sudah mati duluan ya. Jadi faktor pertama, tidak ada lagi orang yang mempengaruhi dia ya. Dan ini penting sebenarnya bagi setiap orang ya. Artinya di dalam hidup ini jangan sampai kita ada pada posisi di mana tidak ada orang yang bisa tegur kita lagi ya. Jangan sampai kita sampai pada suatu posisi di mana tidak ada orang yang bisa nasihatin kita kalau kita agak mencong gitu. Nah, jangan sampai kita sampai kepada titik itu di mana kita merasa bahwa lah udah ini dan dia nggak mau dengerin siapapun. Nah, ini suatu bahaya gitu ya. Ini suatu bahaya. Oleh karena itu kita tetap harus ada gitu ya. Dan kedua adalah Uzia menjadi sombong gitu ya. Uzia menjadi sombong itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ini mungkin bertalian ya, di mana dengan tidak adanya Zakaria jadi yang mempengaruhi dia hilang gitu kan, dan dia juga menjadi sombong, dia tidak mau yang lain lagi ya, menasihati dia dan sebagainya. Apalagi posisi dia gampang ya, ketika seseorang ada pada posisi kepemimpinan, posisi yang Tuhan berkati dan sebagainya, ada suatu bahaya tentunya, dia bisa menjadi sombong di situ. Dia bisa menjadi sombong, dia tidak mau mendengarkan teguran, tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain lagi. Ini sesuatu yang harus selalu kita jaga pada hati kita di sini. Apa kesalahannya? Kesalahan yang dilakukan oleh Uzia adalah ia membakar kemenyan. Saya tetap pakai istilah TB1, saya sedikit lebih suka ya kemenyan. Ya. TB2 kemenyan diubah dupa semua. Dulunya ada ya dalam bahasa Indonesia memang ada dupa dan ada kemenyan, dan mungkin artinya mirip ya. Tapi nah ini saya paham sekali kenapa orang-orang di Amerika yang sudah baca King James begitu lama gitu ya,
Ya, ketika ada terjemahan baru, pada nggak mau, terlepas dari masalah tekstualnya, ya, bahwa King James dibangun di atas dasar tekstual yang lebih baik, ya, sekalipun ada yang baru, sudah dasar tekstualnya lebih buruk, tapi karena sudah terbiasa, gitu, sudah terbiasa dengan istilah-istilah yang dipakai, gitu kan, dan bukan hal yang mudah gitu untuk kita sudah, misalnya orang yang sudah seumur hidup baca Alkitab, ya, seperti saya baca Alkitab TB1 sudah berpuluh-puluh kali lah. Ya, jadi banyak yang aneh-aneh juga ketika baca TB2 gitu kan, namanya jadi dupa lah ya. Terus ada istilah Shevela itu maksudnya lembah gitu, dia nggak tahu, saya nggak ngerti juga TB2 kenapa tiba-tiba itu menjadi Shevela itu di ayat 10 ini ya. Baik di Shevela maupun di dataran tinggi. Nah, kebetulan TB2 ini, TB1 tidak didasarkan kepada dasar tekstual yang terbaik, karena dia pakai CT. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan sedikit perbaikan di situ. Ya. Kalau misalnya TB1 sudah didasarkan pada dasar yang sudah mantap, sebenarnya ya kita mikir-mikir juga kalau mau mengubahnya. Gitu kan. Tapi karena memang didasarkan kepada dasar tekstual yang kurang baik dan memang ada terjemahan-terjemahan juga dinamis, ya, maka mau nggak mau kita mencoba untuk memperbaiki, gitu ya, dengan terjemahan kita. Tapi ya kadang-kadang lucu-lucu aja kemenyan jadi dupa. Apalagi yang paling aneh adalah kusta jadi penyakit kulit, gitu ya. Kusta jadi penyakit kulit yang menajiskan dan sebagainya. Dia membakar kemenyan di dalam bait suci, atau kalau TB2 dupa di sini ya. Bakar dupa, bakar kemenyan. Dan dalam hal ini Uzia melanggar batasan antara raja dan imam yang tegas dalam perjanjian lama. Tegas dalam perjanjian lama, batas ini tidak boleh dilanggar, karena raja Tuhan buat dari keturunan Daud, ya, sedangkan imam Tuhan buat dari keturunan Harun. Ya. Dan ada, ya, nah kemudian sebenarnya ada nabi kan, 3 golongan ini yang ini. 3 golongan ini. Nah, kalau di teori pemerintahan modern, banyak yang ikut masih sekarang. Karena saya sukanya pelajaran sekarang itu PPKN. Kalau dulu kita ada PMP ya, PMP, PPKN. Sekarang PKN-nya itu ini kewarganegaraan. Nah, itu lumayan bagus juga, kewarganegaraan, daripada belajar abstrak-abstrak begitu ya, mending belajar bagaimana negara kita itu ini. Sebenarnya dalam teori berbangsa bernegara modern kan ada 3 cabang pemerintahan, itu apa? Eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oke, eksekutif kayak presiden, menteri-menteri. Yudikatif adalah pengadilan, Mahkamah Agung. Legislatif adalah DPR. Jadi mereka sebenarnya harus check and balance di sini, saling mengontrol lah, gitu ya, saling mengontrol pastinya. Cuman di Indonesia masih agak sedikit nih, saya ya udah tahu sih dari beberapa tahun yang lalu, rupanya legislatif dia bisa bikin kayak yang sekarang lagi diributin kan, ada RU apa itu TNI ya, nah RU TNI itu, ya. Ini contoh aja. Jadi kalau misalnya DPR bikin undang-undang, lalu kan harus dikirim, ditandatangan oleh presiden, ya. Tapi rupanya di Indonesia ini presiden nggak tanda tangan pun bisa, gitu, bisa sah setelah 1 bulan atau berapa bulan, kalau presiden nggak mau tanda tangan tetap sah. Jadi undang-undang. Ya, jadi fungsi check and balance-nya agak sedikit kurang kalau menurut saya. Yang saya belajar waktu saya di Amerika, saya ada belajar sistem Amerika juga sebenarnya. Undang-undang yang dibuat oleh legislatif Amerika harus disetujui oleh presiden. Jadi dua cabang ini harus setuju. Kalau presiden tidak setuju masih bisa, tapi legislatifnya harus menangnya 2/3 ini. Nah, biasanya kan RUU itu kalau menang kalau 50% ke atas. Nah, 50% ke atas, kalau presiden setuju, oke, jadi. Tapi kalau presiden tidak setuju, dia harus 2/3, 66% ya.
Oke, tapi ini modern. Nah, dulu di zaman Israel, di mana ini? Belum ada zaman itu ya. Sebenarnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif semuanya ada pada raja begitu. Jadi raja adalah eksekutif, legislatif, yang bikin aturan siapa? Ya raja kan? Raja bikin hukum waktu itu. Dan yang menjadi hakim tertinggi siapa waktu itu? Raja juga. Jadi dalam yang teori berbangsa bernegara modern ini, semuanya disatukan kepada satu orang kalau zaman dulu, yaitu pada posisi raja. Yang makanya raja punya kekuasaan yang tinggi sekali, ya, eksekutif, legislatif, sekaligus yudikatif. Nah, tetapi kalau di Israel, justru check and balance-nya itu ada pada imam dan nabi di sini. Nah, ini adalah yang Tuhan taruh, sistem yang Tuhan taruh, supaya kalau rajanya kurang benar, ada nabi yang ini tegur dia. Nah, kemudian ada imam. Ya, karena raja masih harus menyembah Tuhan. Ya, kan di atas semuanya mestinya siapa? Tuhan di atas semuanya. Raja kan tetap harus menyembah Tuhan. Nah, raja menyembah Tuhan harus lewat siapa? Harus tetap lewat imam. Dia kasih persembahan kepada Tuhan, dia harus tetap lewat imam. Nah, dia pokoknya, nah imam ini jadi ada fungsinya juga sebagai check and balance di sini. Nah, supaya memastikan, raja, kamu sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, kamu tetap takut sama Tuhan atau enggak? Nah, sehingga adalah suatu kesalahan ketika ada raja yang mencoba dia mau menjadi imam juga gitu. Wah, ini sudah dia eksekutif, legislatif, yudikatif, spiritual mau dia sikat juga begitu. Dia mau sekali jadi imam juga. Nah, makanya dalam PL ini ada satu batas yang jelas Tuhan kasih, tidak boleh. Tidak boleh tidak boleh diutak-atik di sini. Nah, kamu keturunan Daud, ini keturunan Harun. Nah, dan kita masih ingat yang pernah melakukan kesalahan yang serupa raja yang pertama, yaitu siapa? Saul. Waktu dia pertama nungguin Samuel dia untuk mempersembahkan korban, ya, tapi lama-lama dia nggak sabar, akhirnya dia persembahkan sendiri. Nah, karena kalau raja dan imam digabung menjadi satu, kalau itu manusia, maka tidak ada lagi keseimbangan, dan akhirnya pasti akan ada abuse ya, karena ada suatu perkataan kan, apa? Power corrupts. Pernah dengar ya? Absolute power. Jadi kekuasaan itu mengkorupkan, dan kekuasaan yang absolut ya, corrupt absolutely. Bahwa kalau kamu punya kekuasaan yang absolut, pasti kamu akan terkorupkan secara absolut juga. Ini karena sifat manusia sudah jatuh dalam dosa. Satu-satunya pribadi yang bisa menggabungkan raja dan imam sekaligus nabi tanpa terkorupkan adalah Mesias. Adalah Mesias, adalah Yesus Kristus. Karena dia tidak punya sifat dosa, karena dia adalah Allah. Makanya dinantikan kedatangan Mesias itu. Mesias sang yang diurapi, ya, karena dialah yang akan menggabungkan ini. Jadi dengan si Uzia dia mau menggabungkan dia raja sekaligus imam, ya, sebenarnya dia sedang mencatut posisinya Mesias, yang dia tidak punya hak untuk itu. Nah, jadi ini suatu kesalahan besar di sini ya. Ya. Bukankah pernah Daud melakukan hal ini? Bagaimana? Daud kan pernah dia mempersembahkan korban dalam tanda kutip dia menjadi imam, bahkan dalam perjanjian baru juga dikatakan sebagai nabi. Bagaimana dengan itu? Daud adalah nabi dalam pengertian dia dipakai Tuhan untuk apa? Menulis kitab suci. Ya, dia adalah nabi pada waktu itu, tapi dia tidak pernah menjalankan tugas keimamatan. Tapi dalam perjanjian lama dia mempersembahkan korban dalam memberkati bangsa. Ya, maksudnya dia mempersembahkan korban itu ditolong oleh imam biasanya, melalui seorang imam. Ya.
Jadi ada banyak raja-raja mempersembahkan korban. Seperti Salomo persembahkan korban pada Tuhan banyak sekali kan. Ingat nggak waktu Salomo apa itu? Waktu Salomo apa? Mendirikan bait suci. Kan ada penabisan bait suci. Lalu dikatakan Salomo mempersembahkan begitu banyak korban. Nah, tapi maksudnya adalah Salomo mempersembahkan itu dia yang menyediakan sapi-sapinya, makanya dia yang mempersembahkan. Tapi pelaksananya tetap adalah imam. Ya, jadi sering dikatakan raja mempersembahkan korban untuk Tuhan, raja mempersembahkan korban untuk Tuhan, itu sering ya. Tapi maksudnya adalah dia yang keluar duitnya, dia yang keluar korbannya, yang mempersembahkannya tetap adalah imam biasanya. Ya, dan nah itu sering dibilang raja yang mempersembahkan, maksudnya dia yang keluar biayanya. Jadi siapa yang keluar ini sapinya, keluar dombanya, dia mempersembahkan. Nah, karena memang dia yang keluar ini kan, dia kasih korbannya. Tapi yang kemudian bawa ke hadapan Tuhan, kan korban-korban itu kan harus disembelih, darahnya dicurahkan segala macam, lalu dibawa masuk lah segala macam. Nah itu tetap imam yang mengerjakan. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Uzia bahkan lebih parah lagi. Karena ini bukan masalah persembahan korban yang disembelih, dia masalah persembahan korban kemenyan. Nah, mempersembahkan korban kemenyan, jadi kita harus ingat layout bait suci waktu itu ya. Layout bait suci. Nah, ini bait suci. Ini ruang Maha Kudus. Ini ruang kudus. Nah, ruang kudus ini ada ini. Ada 3 meja di sini. Ini adalah meja kandil. Di sini taruh kandil yang kalau kita sering lihat yang ada 7 ini, ya. Menorah, ya, kandilnya disebut menorah. Di sini adalah meja roti sajian. Roti ini yang dipersembahkan pada Tuhan, dan ini imam yang biasanya makan. Tapi Daud pernah minta dan dikasih sama si Ahinoam. Dan di sini ada mezbah ukupan. Nah, disinilah jadi imam tiap hari ada yang ini, yang seperti Imam Zakaria yang bapaknya Yohanes itu, ya, dia juga dapat giliran masuk imam, giliran masuk. Nah, dia harus giliran imam masuk, nomor 1 dia pastikan kandil ini punya cukup minyak supaya nggak pernah padam. Lalu dia ganti roti sajiannya tiap hari, ganti yang baru. Kemudian dia mempersembahkan ukupan atau dupa di mezbah ukupan. Nah, jadi untuk mempersembahkan ukupan itu harus masuk ke dalam bait suci. Nah, sedangkan di sini ada mezbah, ini mezbah bakaran. Jadi kalau ada binatang yang mau dipersembahkan, ini di sini. Ya, di sini, bukan di dalam bait suci. Ini mezbah bakaran, ya. Mezbah bakaran. Ya, jadi yang dilakukan oleh Uzia bukan saja salah karena masalah mezbah bakaran ini, dia bahkan berarti dia masuk ke dalam sini. Ya, dia mencoba masuk ke dalam sini, gitu ya. Dan ya sebenarnya hanya imam yang boleh. Dan langsung Tuhan hukum dia dengan kusta. Masih bagus nggak langsung Tuhan matikan. Karena dulu ada yang sempat ngacok-ngacok ke situ, masih ingat 2 anak Harun namanya siapa? Nadab dan Abihu. Ya, waktu itu dikatakan Nadab dan Abihu, padahal mereka imam loh, anak Harun, gitu ya. Mereka membawa api yang asing, maksudnya mereka membawa suatu korban yang nggak Tuhan perintahkan, ya pokoknya nggak sesuai aturan Tuhan lah. Membawa api asing masuk, Tuhan langsung bakar mereka. Jadi Uzia masih Tuhan kasihani sebenarnya. Tuhan nggak langsung matikan dia. Nah, Tuhan kasih dia penyakit kusta. Oke, poin B. Uzia mengira bahwa karena ia adalah raja dan karena ia begitu berhasil, maka ia bisa melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Ya. Imam-imam yang tegas menegur Uzia. Bahkan salah satu nama imamnya Azaria juga, jadi sama dengan nama dia sebenarnya. Ada Raja Azaria dan Imam Azaria. Imamnya yang tegas menegur Uzia dan Tuhan mendatangkan kusta kepadanya sebagai hukuman di sini. Ya, ini mengingatkan kita bukan hanya untuk mulai dengan baik, tetapi untuk selesai dengan baik. Jadi Uzia sebenarnya mengikuti teladan
bapaknya dan kakeknya, di mana dia mulai dengan baik tapi selesainya kurang baik, ya. Selesainya kurang baik. Nah, walaupun dibandingkan dengan kakeknya dan ayahnya mungkin dia masih sedikit lebih baik, tapi tetap tidak ideal. Ya. Oke, jadi ya rupanya kita tidak punya waktu, tapi yang itu disimpan saja untuk minggu depan, dan kita akan lanjutkan. Ya. Masih ada yang sisa ya? Oke, coba kita amankan ini. Biasanya kalau tidak diamankan hilang. Oke, baik, kita ikut dalam doa. Oke, karena jarang-jarang saya minta Bapak Pak Pahan, silakan kita dalam doa.